Oleh karena itu, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, kompas dalam hidup kami yang mengarahkan kami untuk boleh kami sampai kepada tujuan, untuk boleh bersama-sama dengan Engkau Yesus di dalam kehidupan yang kekal. Oleh karena itu berfirman-Lah Tuhan, sirami hati kami semua dengan firman-Mu, sehingga hidup kami hidup yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus tuntun kami untuk semakin kami mengerti, semakin kami memahami akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati melalui firman-Mu, kami siap untuk dipulihkan melalui firman-Mu, bahkan juga kami siap untuk ditegur oleh firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, silakan dulu Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Saya bersyukur jika pada saat pagi hari ini boleh melayani di tempat ini. Ini karena suatu anugerah yang Tuhan berikan. Kami boleh ada di kota Batam ini. Tidak kenal maka tidak sayang. Maka oleh karena itu saya memperkenalkan diri dulu sebelum kita lanjut lebih dalam lagi. Nama saya Pendeta John Peter Tobing. Punya istri satu, buruh tambunan, juga pendeta. Kami dikaruniakan anak 4, 3 putri, 1 putra. Tapi anak-anak saya 2 jauh, 2 lagi ada bersama kami, dan Tuhan mengaruniakan juga 1 orang cucu. Jadi gini sudah punya cucu juga toh. Ya, 1 putra saya 1, tapi ada di Papua. Putri saya kebetulan menikah sama orang Ambon, dia ada di Ambon. Yang penting putra dan putri Tuhan pakai untuk melayani di mana saja Tuhan percayakan. Amin. Kami melayani di GBI Amanat Agung Jatinegara, Jakarta Timur, dan Tuhan juga percayakan kepada kami untuk mengelola salah satu sekolah tinggi teologi yang ada di Jakarta, yaitu Sekolah Tinggi Teologi Samuel Elizabeth. Jadi kebetulan diambil dari nama anak saya, 3 putri, semuanya memakai belakangnya ada Elizabeth. 1 putra namanya Samuel Hasiholan Tobing, yang mau dengar-dengaran dan kerinduan Siholnya sudah tercapai, maka dibuat Hasiholan. Tobingnya sudah ketahuan dari Korea Utara. 3 putri, 1 namanya Vera Elizabeth, yang putri yang kedua Irene Elizabeth, yang keempat Deborah Esther Elizabeth. Jadi semua ada Elizabeth. Karena saya meniru papa saya juga. Papa saya kasih nama kami semua pakai John. 7 kami bersaudara, 1 wanita. Untung yang wanita tidak dipakai namanya John. Johnny, Johnson, John Peter, John Panamotan, Joner Frederick Asulungan, John Edison. Semua pakai John. Jadi katanya supaya jangan susah ibu kamu manggil kalian semua John, ayo makan, semua hadir. Jadi itulah perkenalan sedikit Bapak Ibu Saudara kekasih. Pujian tadi mengingatkan kembali saya, ya, bukan dengan bukan dengan barang panah. Sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, karena saya mendengar pujian tadi, saya teringat kembali bagaimana kehidupan saya datang ke Jakarta. Ya. Saya menjadi seorang kondektur. Saya BTL, Batak Tembak langsung. Datang ke Jakarta, menjadi seorang kondektur, tidur-tidur di terminal. Ya, Bapak Ibu sudah tahu lah kalau di terminal tidur-tidur saudara.
Kebanyakan kan orang Batak itu terminal yang mabuk, minum, bahkan pakai obat. Inilah yang pergumulan saya ketika saya pertama kali datang ke Jakarta tahun 87. Sehingga saya pikir ya sudahlah, tidak ada lagi harapan ke depan. Yang penting ya bisa makan, bisa hidup. Sudah, itulah yang saya alami pada saat itu. Tetapi berjalannya waktu, saya tidak terpikir untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dan tidak pernah bermimpi sekalipun jadi seorang hamba Tuhan. Tetapi kalau Tuhan yang sudah pilih, tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan yang sudah panggil kita, tidak ada satu yang bisa menghambati, penghalang untuk kita datang kepada Tuhan, untuk menjadi alatnya dan sarananya. Makanya saya katakan kepada teman-teman saya, ketika kami reuni itu beberapa teman, mereka katakan tidak salah maju menjadi seorang pendeta, tidak ada yang salah bagi Tuhan. Karena siapapun Tuhan bisa angkat, bisa jadikan sebagai dutanya, bisa Tuhan angkat sebagai sahabatnya. Ya. Saya percaya kita yang hadir pada saat ini juga, kita boleh ada bersama-sama di tempat ini karena satu anugerah yang diberikan Tuhan yang bisa mempertemukan kita di tempat ini, bukan satu kebetulan. Hal inilah yang saya alami, bagaimana ketika saya memulai pelayanan. Ketika istri saya katakan, "Pak, ini ada formulir, apa sekolah saja?" Saya sudah punya anak, sudah punya istri kan pasti ya. Saya sudah punya istri, punya anak, baru dipanggil Tuhan melayani. Tadinya saya sekolah sekuler, bahkan saya juga bekerja, dan istri saya memang ada kebetulan dia sudah selalu ikut pelayanan ke gereja. Dan ketika suatu saat pernah saya katakan kepada istri saya, "Pernahkah engkau mendoakan saya?" Istri saya bilang, "Pak, hanya tumpang kaki yang belum. Selebihnya sudah berbuat untukmu supaya kau bisa datang ke gereja. Tumpang tangan berdoa malam-malam, berdoa puasa, sudah saya lakukan. Hanya tumpang kaki yang belum. Sudah bertobat kamu." Jadi bersyukurlah. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah sahabat kita yang sejati. Dia mau, dia rindu supaya saudara dan saya, kita boleh ada bersama-sama untuk diselamatkan. Dia tidak ingin satu pun di antara kita yang binasa, karena dialah sahabat kita yang sejati. Sahabat adalah orang yang kita pilih untuk menjadi orang yang terdekat dengan diri kita. Yesus memilih saudara, Yesus memilih kita sebagai orang yang terdekat dengan Dia. Dia rindu kita untuk boleh bersama-sama dengan Dia. Dia rindu supaya kita boleh bersekutu bersama-sama dengan Dia. Dan Dia tidak ingin satu pun dari antara kita binasa. Karena kasih-Nya yang begitu besar akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Sesuatu yang luar biasa. Kita baru memperingati, baru merayakan, baru mengingat bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib. Itu adalah satu wujud nyata dari sahabat yang sejati. Karena kita yakin bahwa sahabat kita pasti akan selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kita, karena dia adalah sahabat kita yang sejati. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Ketika kita masuk dalam perjamuan kudus, kita diingatkan kembali bagaimana pengorbanannya di kayu salib.
Dia mati untuk menebus saudara dan saya dari segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus, dia memilih saudara dan saya. Kasih yang begitu besar telah dinyatakannya kepada kita, supaya kita selamat, supaya di antara kita semua tidak binasa. Ada satu lagu. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Inilah satu lagu yang sering yang membuat iman saya pribadi bangkit dari keterpurukan. Ketika saya mengalami pergumulan berat sekali, lagu ini selalu terngiang-ngiang dan selalu saya nyanyikan. Sehingga ketika pujian ini saya nyanyikan, saudara kekasih, saya melihat dia selalu ada bersama. Pujian ini jelas, ada satu sahabatku yang setia, yang tidak pernah meninggalkanku. Berarti dia selalu ada ketika saya membutuhkan dia. Ketika kami tahun 2008 membuka satu sekolah tinggi teologi, kami juga ketika buka sekolah ini benar-benar memang kami bergumul. Hampir 1 tahun kami berdoa bersama dengan teman-teman untuk membuka sekolah ini. Istri saya latar belakang seorang guru. Guru bukan guru agama. Guru, dia mengajar mata pelajaran matematika. Tahu kan matematika, ya kan? Yang di otaknya ada hitung-hitungan, tapi dia bisa melayani terlebih dahulu daripada saya. Istri saya bilang, Pak, ayo kamu mau sekolah, datang bawa formulir pendaftaran itu masuk saya sekolah teologi. Saya bilang, Ma, pakai otak. Maaf, untuk sedikit ya, pakai otak. Saya hidup yang nggak jelas. Ngapain kau suruh aku masuk sekolah teologi? Istri saya berkata, kalau kau mau silakan, tapi kalau kau tidak mau juga tak apa-apa. Ini formulir, silakan aja baca-baca. Saya baca, saya tutup, saya baca, saya tutup. Ini istri saya ini nggak jelas ini. Sudah tahu nih saya hidup saya gini. Saya hidup mabuk, main judi. Kok dikasih disodorkan surat formulir pendaftaran ke sekolah teologi? Tetapi ada satu hal yang saya dapatkan dalam hal itu. Saya ngomel-ngomel, tapi ini formulir saya bawa juga. Tapi di jalan saya ngomel, ini istri saya ini nggak jelas. Gimana sih, udah tahu saya begini. Tapi pergi juga saya ke sekolah itu, saya mendaftar. Tiba-tiba pihak sekolah bilang, oh bapak mendaftar ya? Oh iya, memang nggak boleh. Boleh Pak, boleh. Nggak, kayak saya pulang saya. Baru pertama kali langsung dibuat lagi pelajarannya perjanjian lama. Tambah pusing lagi kepala. Udah botak, tambah botak lagi. Berguguran satu demi satu. Tetapi di dalam keterbatasan saya selalu berharap kepada disitulah saya mulai berdoa kepada Tuhan. Iya Tuhan, tolong saya. Mulai lagi bukakan jalan oleh Tuhan. Bagaimana saya merasakan persahabatan dengan Tuhan itu luar biasa. Anak saya laki-laki. Ketika dia mau istri saya hamil dan melahirkan anak saya laki-laki ini juga butuh pergumulan yang berat. 5 hari di rumah sakit. Ketika pada saat itu dokter katakan bahwa
ini anak sungsang harus dioperasi. Sebelum itu saya hanya duduk di teras rumah sakit. Ada seseorang katakan kepada saya, Pak Tobing, Bapak sudah terlalu lama di sini. Itu ada yang di depan rumah sakit itu ada warung-warung. Bapak pergi ke situ, coba utarakan bagaimana persoalan istri Bapak. Nanti dikasih air minum, nanti dibaca-baca, baru dikasih nanti minum istri Bapak. Oh gitu ya, saya datang, saya duduk lagi termenung. Pergi nggak ya? Saya lihat satu sisi istri saya terlalu berat, sudah 5 hari di rumah sakit belum juga melahirkan. Tetapi ketika saya mulai mengambil satu keputusan, oke, saya mau pergi ke tempat ini, warung. Tapi di situ juga lah datang seorang hamba Tuhan. Tiba-tiba pikiran saya dibiarkan kembali. Pak Tobing, mana ibu? Ada di dalam. Sehingga kami sama-sama duduk, kami keliling, kami doakan bersama-sama. Tiba-tiba pas lagi berdoa kami, maka terpecah ketuban. Kembali iman saya dibangkitkan kembali, dikuatkan kembali. Inilah seorang sahabat, dia tidak mau kita jauh. Tuhan tidak mau kita melakukan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga pada saat itu saya lihat, ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi belum sampai di situ. Pagi-pagi ketika datang bilang, perawat, maaf kami tidak bisa melakukan untuk persalinan di tempat ini. Kita rujuk ke rumah sakit ya. Oke, baik, kita rujuk, saya bilang. Bayangkanlah malam sudah pecah ketuban sampai pagi belum juga ada tindakan apa-apa, sampai jam 12 belum juga ada tindakan apa-apa. Ketika saat itu saya menangis dalam hati saya, kata Tuhan tolong istri saya hanya hiburkan istri saya. Ketika masuk rumah sakit, saya berdoa, Tuhan tolong istri saya. Di situ saya belum ada pertobatan, saya masih manusia lama saya. Tetapi di situ saya baru berdoa. Saya percaya Tuhan batu ini bisa mengubahkan menjadi roti. Dan saya percaya mujizat pasti terjadi pada istri saya sebenarnya. Tiba-tiba biasanya saya dipanggil dari pintu kecil untuk beli resep. Tapi ketika saat itu saya dipanggil dari pintu besar. Saya bilang, ya sudahlah, apapun yang terjadi. Ada suatu ketenangan di hati saya ketika saya mulai berdoa yang tadinya tidak pernah berdoa, sekarang ini berdoa terus. Karena biasanya pergumulan membawa kita dalam usuk untuk Tuhan, ya kan? Makanya supir metro ini banyak yang masuk surga, supir angkot, karena banyak orang yang berdoa di dalamnya. Ya toh? Karena mobilnya dalam banyak pergumulan sehingga di dalam semua orang berdoa. Jadi pada saat itu saya dibawa, diperkenalkan, Pak tolong kenalkan ini anaknya. Saya melihat anak saya langsung keluar, tidak diboleh lagi masuk. Waduh, gimana? Rupanya anak saya lahir 4,5 kilo. Saya bilang ini mujizat, mamanya kecil pendek. Tapi bayinya lahir 4,5 kilo. Tidak operasi, normal. Saya bilang, Tuhan terima kasih, inilah sahabat yang sejati yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saudara. Jadi apapun yang menjadi pergumulanmu, apapun yang menjadi persoalan kita, ketika kita datang kepada Tuhan, percayalah dia selalu ada dan dia selalu hadir. Pergumulan kita di rumah, pergumulan kita di pekerjaan, Tuhan pasti bela kita. Ya. Seperti yang saya katakan, sahabat adalah orang yang kita pilih untuk menjadi orang yang terdekat dengan kita, ya. Tetapi kalau dalam perjalanan persahabatan ada yang mengkhianati, sakit nggak?
Yesus memberikan suatu contoh kepada kita. Murid-muridnya menjadi bukan hanya sekedar murid, tetapi menjadi sahabatnya yang begitu luar biasa. Kemanapun Yesus pergi, murid-muridnya selalu mengikuti dia. Mau melayani juga bersama-sama dengan muridnya. Orang-orang yang dia percaya, orang-orang yang dia pilih, semua murid-muridnya. Tetapi ada satu yang mengkhianati dia. Kita pasti tahu semua tuh. Orang yang dipercaya. Bendahara pasti orang yang dipercaya tuh. Kan bendahara kan dikasih percaya megang uang, berarti orang-orang yang kepercayaan. Tetapi orang kepercayaan yang paling dipercaya untuk menangani keuangan menyakiti hati Yesus, berkhianat dengan ciuman mautnya. Kita lihat di dalam Lukas 22 ayat yang keempat. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Jangan Bapak Ibu sangka bahwa apalagi sebelum Covid kan cipika-cipiki kan itu suatu seolah-olah kita ini paling bersahabat tuh. Ketemu salam Bapak Ibu, salam Ibu, cium pipi kiri, cium pipi kanan. Yudas mencium Yesus bukan karena merasakan suatu persahabatan, tetapi ciumannya adalah ciuman suatu pengkhianatan. Jadi sekarang kita mari belajar bagaimana kita melayani Tuhan. Berikanlah yang terbaik, jadikanlah orang-orang di sekitarmu itu sahabat-sahabatmu. Kalau itu yang kita rasakan, itu yang kita miliki, pasti kita melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Ya. Yudas melakukan sesuatu yang pengkhianatan yang begitu luar biasa. Dia cium Yesus rupanya bukan karena dia mengasihi Yesus, tapi karena dia mau menunjukkan bahwa inilah Yesus, tangkaplah dia. Tetapi dalam hal ini kita belajar juga dari seorang Yesus. Kita belajar dari pribadi Yesus. Bagaimana kita melihat di dalam Matius 26 ayat 49. Sudah dikhianati, tapi Yesus masih sanggup mengatakan ini sahabatku. Dikatakan di dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi. Lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, hai sahabat. Yesus sudah tahu dia dikhianati, tapi dia masih bisa merangkul. Kasih dia katakan, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang dan menangkapnya. Yesus sudah tahu bahwa ciuman atau Yudas datang adalah sesuatu cara untuk bagaimana ahli-ahli Taurat, kepala-kepala ibadat itu datang untuk menangkap Yesus. Tetapi Yesus masih bisa berkata, hai teman, hai sahabatku, untuk itukah engkau datang? Bagaimana dengan kita ketika kita disakiti? Masih mampukah kita mengatakan, hai teman, hai sahabat? Mungkin ketemu aja belum tentu kita mau sama-sama tuh. Saya juga pernah mengalami hal itu. Ketika kami membantu ada seseorang, berarti apa yang saya lakukan ini sebenarnya saya renungkan, saya tidak tulus, berarti ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, berikanlah dengan tulus. Kenapa saya katakan demikian? Ketika
Dia membutuhkan saya berikan. Tapi pada suatu saat dia menyakiti keadaan saya atau istri saya pada saat itu, sama-sama mereka mengajar satu tempat. Tiba-tiba ya adalah golakan di dalam sekolah itu. Tetapi ini saya anggap saudara saya, bahkan saya anggap kakak rohani saya, karena orang-orang inilah yang banyak membantu saya untuk saya bisa bertobat, dipulihkan. Saya katakan, dulu dia seperti ini, tapi sekarang dia menyakiti saya. Ketika kami berjumpa, kami ketemu, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Tetapi semakin lama, saya pergi ke pelayanan yang satu, dia ada. Dia ada juga di sini. Akhirnya, saya pergi lagi ke tempat lain, dia juga ada. Saya bilang sama istri saya, kayaknya nggak benar ini. Maksudnya gimana? Yuk ke rumahnya yuk, kita minta maaf aja deh. Selama ini kita menjauh dari dia. Saya pergi ke sana untuk minta maaf kepada dia. Saya datang ke rumahnya. Kebetulan dia dalam keadaan kurang sehat. Saya datang sama istri, saya bawa buah, saya katakan, halo, kita ngobrol-ngobrol panjang. Mulai dari situ, mulailah pelayanan kita semakin bertumbuh. Mari kita buang, kita tanggalkan segala sesuatu yang ada dalam. Memang jelas di dalam kitab Amsal juga dikatakan, Amsal 18 ayat 24, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga memang sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Memang sudah diingatkan hal ini. Tetapi marilah kita sebagai orang percaya, kita serahkan semua kepada Tuhan. Dialah sahabat sejati yang tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kalau saudara datang ke gereja hanya untuk mencari berkat, itu salah. Bukan di gereja tempat untuk kita mendapatkan berkat. Di gereja kita datang adalah untuk bagaimana kita ada suatu persekutuan, supaya kita semakin dikuatkan, semakin iman kita semakin bangkit. Yang paling utama adalah bagaimana engkau hadirkan Yesus dalam dirimu. Kalau masalah berkat, Alkitab juga mengatakan, dalam tidurmu pun aku memberkati engkau. Di mana saja pun kita diberkati Tuhan. Yang paling utama adalah bagaimana ketika kita ada perjumpaan dengan Tuhan. Ketika kita hadir dalam satu persekutuan, 2-3 orang bersekutu di dalam namaku, apa yang dikatakan Tuhan? Aku ada dan aku hadir. Kehadiran Yesuslah membawa berkat bagi saudara dan saya. Kehadiran Yesuslah mengadakan mujizat bagi saudara dan saya. Dia hadir di pesta perkawinan di Kana, ada mujizat, air menjadi anggur. Dia hadir ketika seorang janda membawa usungan anaknya dalam keadaan mati. Dia hadir, apa yang terjadi? Ada mujizat, yang mati dihidupkan. Yesus hadir di tengah-tengah keluarga kita. Ada damai sejahtera sukacita. Amin. Yesus hadir pada saat ini di tengah-tengah kita. Kita percaya ada damai, ada sukacita. Amin. Karena Yesus berkata, aku datang membawa damai dan sukacita. Saudara percaya, saudara pada saat ini merasakan perjumpaan dengan Tuhan? Karena firman yang berkata, 2-3 orang di dalam namaku, dalam bersekutu dalam namaku, dia ada dan dia hadir. Berarti kita lebih dari 2. Berarti kita percaya Yesus datang ke tempat ini dan dia ada bersama-sama dengan kita. Dia hadir bersama-sama dengan kita. Berarti kita pulang dari tempat ini membawa sukacita yang luar biasa. Karena apa? Karena ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Amin. Jadi oleh karena itu ketika engkau pulang dari tempat ini, bawalah damai itu ke rumah tanggamu, keluargamu, kepada setiap orang-orang yang ada di sekitar. Jangan pulang dari tempat ini terjadi ada satu lagu, pulangkan saja aku pada ibuku, karena ada pertengkaran. Gelas-gelas kaca berterbangan, tidak ada damai. Tetapi marilah pulang dari tempat ini, kita membawa damai itu, membawa sukacita itu kepada suami kita. Gak usah khawatir saudara, masalah suamimu dicuri sama kuntilanak.
Kalau Tuhan engkau hadirkan dalam rumah tanggamu, engkau membawa damai dari tempat ini datang ke rumah, damai itu kau bawa dan jadi berkat bagi keluargamu. Percayalah, keluargamu, suamimu pasti dilindungi oleh Tuhan. Tidak ada satu pun kuntilanak yang bisa mendekatinya. Kalaupun sudah terlanjur, pasti Tuhan kembalikan. Jadi kita dituntut untuk apa? Datang kepada Tuhan, bersekutu dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 25 ayat 14 juga dikatakan, Tuhan bergaul kali dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Artinya Tuhan membuka segala janji-janji berkat-Nya. Kalau engkau mengandalkan manusia, diberkatilah engkau. Kalau engkau mengandalkan kalau engkau mengandalkan manusia, terkutuklah engkau. Tetapi kalau engkau mengandalkan Tuhan, diberkatilah engkau. Tuhan buka semua janji-janji ini kepada kita. Dia ungkapkan semua. Oleh karena itu, marilah datang padaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita datang kepada Yesus. Mari kita berserah kepada Yesus. Andalkan Tuhan sebagai sahabat sejati kita. Dia selalu hadir, Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Ketika Dia hadir, jadi begini, kalau itu Tuhan hadir, pasti ada mujizat. Kalau Dia hadir, jangan bagaimana kita supaya menghadirkan Dia dalam hidup kita. Tanpa kita minta-minta berdoa pun, Tuhan berkati saya, berkati saya, berkati saya. Tetapi bagaimana supaya Tuhan itu hadir? Ketika Dia hadir, tanpa engkau minta pun berkat itu datang. Matius 6 ayat 33. Tetapi cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita hidup di firman Tuhan, itu berarti Tuhan hadir, ada bersama-sama kita. Kita hadirkan Dia dalam pekerjaan kita, rumah tangga kita, keluarga kita. Ketika Yesus hadir, maka berkat-berkat itu akan datang sendiri. Berkat itu yang mana lebih enak, saudara? Kita yang mengejar berkat atau berkat yang mengejar kita? Hadirkan Tuhan. Saya juga pernah mengalami, ini saya tidak mencerita orang lain. Ketika saya bekerja, baru berhenti dari tempat pekerjaan. Biasalah orang sekuler kan, langsung hitung-hitungan. Waduh, nanti mau makan apa? Di mana lagi saya buka sekolah teologi yang banyak dari daerah-daerah. Saya harus kasih makan 50 orang. Mau dari mana saya harus mencari uang untuk memberi makan mereka? Ini hitung-hitungan saya terus. Tetapi istri saya bilang, sudah andalkan Tuhan, ayo kita berlutut, kita berdoa. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Memang enak mendengar, tetapi ketika kita merasakan, mengalami hal itu, ini pergumulan yang berat. Dan ketika saya bilang, iya ya. Ketika itu saya keluarkan mobil, saya pergi jam masuk jalan tol, mutar keluar jalan tol, masuk lagi, tapi di dalam mobil saya menangis terus, Tuhan tolong saya Tuhan. Yang biasa pegang uang, yang biasa terima gaji, tiba-tiba nggak pegang uang dan tidak terima gaji, minta duit sama istri untuk beli bensin aja nggak ada. Aduh, gimana caranya mau minta? Karena kan susah, kalau sudah masuk susah keluar. Kan ibu-ibu seperti itu tuh. Kalau sudah masuk susah keluar. Padahal sama nih, mobil sama-sama kemana-mana sama. Tapi dia minta bensin, beli bensin. Tuh, kok udah habis bensinnya? Padahal sama dulu di samping tuh. Ini di sini nggak ada, misalnya nggak ada. Saya bilang, memang saya minum ini bensinnya. Sehingga hal inilah yang membuat saya minta, Tuhan, lalu daripada nanti ngoci-ngoci gak enak juga berdarah di kuping. Tapi berbahagialah seorang wanita, seorang ibu. Di balik kesuksesan seorang suami, ada istri yang menopang di belakang. Karena istri itu adalah leher, laki-laki kepala. Kalau leher nggak digerakkan, kepala nggak bisa bergerak. Jadi leher punya pengaruh besar. Ya kan? Coba Bapak Ibu bayangkan. Kalau leher, wanita kan kita bilang selalu leher kan? Leher nggak bisa bergerak. Bisa bergerak nggak kepala?
Jadi suami-suami kalau lehernya kuat, pondasinya kuat, istri yang benar-benar mengandalkan Tuhan, pasti suaminya akan jalannya lurus. Karena nggak bisa belok sendiri. Mau belok matanya, istrinya bilang, tidak bisa. Karena leher ngatur. Coba pakai apa itu yang kalau patah leher itu pakai itu kan gerak kan gini semua kan kalau leher. Jadi suami-suami hati-hati, tetap harus setia, sayangi istri. Jadi di sini kita dituntut bagaimana kita supaya tetap berserah kepada Tuhan. Bukan hanya modal percaya saja. Saya sudah percaya Tuhan Yesus. Bukan ini yang menjadi utama. Tetapi bagaimana hidup kita sudah kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan kan? Sudah kita jadikan Yesus menjadi pondasi dalam rumah tangga saya. Yesus menjadi pondasi dalam pekerjaan saya. Yesus menjadi pondasi dalam setiap kehidupan saya. Karena ketika pondasi ini kokoh, tantangan badai apapun dia pasti bisa kita kuat menghadapinya. Bukan hanya modal percaya saja. Supaya Bapak Ibu bagaimana menghadirkan Kristus itu dalam rumah tangga kita, karena dia adalah sahabat kita yang sejati. Ya. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa ada satu Allah saja? Kita percaya toh? Itu banyak. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Berarti setan juga percaya. Kita sama-sama percaya, berarti sama setan toh? Jadi di mana membedakan kita sama setan? Dikatakan di situ, engkau percaya, kita percaya. Setan pun percaya. Bahkan setan gemetar mendengar nama Yesus. Kita belum tentu gemetar. Saya dulu karena hidup di terminal dan saya sering melakukan minum, judi, waktu main judi. Kalau Yesus jokernya nggak ada, jokernya. Itu saya. Bukan gemetar, malah dibuat suatu hal yang tidak baik. Dalam kehidupan kita tanpa kita sengaja pun sering kita bercanda. Kita buat nama Yesus jadi suatu candaan. Iblis gemetar. Katakan, ada Yesus. Yesus Tuhan. Mereka tahu. Iblis tahukah Yesus itu anak Yesus adalah Allah, anak Allah? Tahu. Semuanya tahu. Makanya dia gemetar. Jadi di mana membedakan saudara dan saya? Membedakan kita sebagai orang percaya. Disinilah kita memahami supaya kita benar-benar semakin sungguh-sungguh datang kepada Yesus. Yang membedakan kita adalah dia tahu kebenaran, tapi tidak melakukannya. Kita dituntut, kita sebagai orang percaya, kita tahu kebenaran itu, lakukanlah kebenaran itu. Ini yang Tuhan mau dari hidup kita. Sehingga firman Tuhan itu kita hidupi dalam setiap kehidupan kita. Percayalah, dia tidak akan pernah jauh. Yang penting andalkan Tuhan dalam keterbatasan kita, dia akan buka jalan bagi kita. Dia akan selalu buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Sebenarnya lagu-lagu ini juga sudah banyak menguatkan kita. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Yang penting apa dikatakan? Hidup suci, artinya hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan itu kita hidup di dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam keluarga kita. Kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang lain. Tetapi ketika kita diberkati, jadilah berkat baik bagi kerjamu,
baik bagi orang-orang yang ada di sekitar. Sama Tuhan gampang kok memberi berkat. Tidak sulit bagi Tuhan untuk memberkati saudara dan saya. Seperti saya katakan, bahwa dalam tidurmu pun Tuhan memberkatimu. Artinya dalam tidur pun kita diberkati Tuhan kok. Iya kan? Jadi dimanapun kita, kemanapun kita, Tuhan selalu ada dan Tuhan memberkati kita. Tetapi ketika kita diberkati, apakah kita sudah menjadi berkat bagi banyak orang? Apakah kita sudah jadi berkat bagi gereja kita? Ada satu ilustrasi. Waktu naik motor mereka mesranya bukan main. Bahkan sampai-sampai pegang pinggang abang saya. Ya kan kalau naik motor kan pegang kan? Kalau nggak dipegang kan bisa jatuh tuh. Tapi setelah naik punya mobil mereka, artinya ini bukan berarti nggak bisa punya, ini ilustrasi ya. Artinya ketika berkat itu, kalau kita tidak bisa memanfaatkan atau mempergunakan berkat itu kemana, inilah yang sering menjadi petaka bagi kita. Ketika punya mobil, kemesraan itu sudah dipisahkan oleh personel. Dipegang tangannya, awas jangan pegang tangan abang. Abang lagi megang personel. Mau nempel, jangan dekat-dekat, ini susah masukin personel. Semakin dapat berkat, kan semakin dipisahkan oleh personel. Ini kan ilustrasi toh, bukan berarti kita tidak bisa saja nanti habis bawa mobil ya pulang ke rumah ya duduk bersama-sama kembali kan. Artinya ketika berkat itu datang, apakah kita mau jadi berkat bagi banyak orang? Jangan-jangan ketika dia dapat berkat untuk jalan bersama istri sudah jalan. Iya, apa lagi ada kesibukan, lagi ke sana ada janji dengan teman di sana. Waktu naik motor, ayo kita sama-sama terus nempel terus, kayak perangko. Karena kan nyadar terus kan, pegang, nggak dipegang pinggangnya, pegang pinggang abang deh. Udah dipegang juga kurang kencang. Dia bilang punya mobil, jangan pegang tangan abang. Ini mau masuk personel. Hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi yang membedakan kita sebagai orang percaya hidup di dalam firman Tuhan, hadirkan Yesus. Yesus hadir dalam rumah tangga, percaya ada pemulihan. Yesus hadir dalam pekerjaan, percayalah engkau jadi berkat di tempat engkau bekerja. Yesus hadir dalam usahamu, percayalah usahamu akan semakin diberkati Tuhan. Yang penting hadirkan Dia. Bagaimana engkau supaya bisa Yesus itu hadir di tengah-tengah? Di dalam Ibrani 15 ayat yang kelima katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan kepada orang yang berharap kepadanya. Mari kita pegang janji Tuhan ini. Kita hadirkan Dia, dikatakan di situ, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Tuhan tidak akan membiarkan engkau dalam segala pergumulanmu. Dia selalu hadir, Dia selalu ada. Walaupun terkadang begitu banyak persoalan yang kita hadapi, terkadang kita merasa belum habis satu persoalan sudah datang persoalan lain. Satu hal yang perlu kita ingat, Tuhan tidak pernah berjanji kalau mengikut Dia berarti kita tidak punya persoalan. Tuhan berjanji kepada saudara dan saya melalui firman-Nya bahwa mengikut Yesus, mengikut Tuhan, bukan berarti tidak ada pergumulan, tetapi Dia selalu memberikan kekuatan, Dia memberikan kemampuan, Dia memberikan jalan keluar bagi kita dalam setiap pergumulan apapun yang sedang kita alami. Dia memberikan kekuatan ketika kita lemah. Dia memberikan jalan keluar ketika kita mengalami kesulitan sekalipun. Tuhan selalu buka jalan. Inilah yang kita terima, yang kita pegang janji Tuhan. Yang dikatakan dalam Ibrani 13 ayat yang kelima ini, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau,
dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Berarti dia selalu hadir. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, bagaimana caranya untuk menghadirkan Tuhan, menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita? Bukan mesbah doa dalam rumah tangga. Awali, walaupun istrimu, walaupun suamimu belum terbuka hatinya, mulai engkau melakukan sendiri. Setiap pagi bernyanyi, dia akan mendengar pujian penyembahan. Disitulah akan Tuhan ubahkan setiap saat. Saya sedikit cerita kami. Sebelum saya tutup ini ya, saya sedikit kesaksian selama COVID mulai dari 2019. Kebetulan di sekolah kami itu kami ada asrama menampung lebih kurang 50 orang. COVID membatasi kami untuk bergerak, tidak bisa keluar. Ketakutan yang begitu luar biasa kami alami. Saya katakan kepada mahasiswa, hari ini kita bisa makan 3 kali sehari. Kita berdoa terus. Mungkin besok, minggu depan, kita bukan makan 3 kali sehari, tapi 3 kali seminggu. Mungkin ke depan lagi, kita akan makan sekali sebulan. Atau banyakkan puasa. Kita buat Indomie berenang. 1 Indomie untuk makan, atau 2 Indomie untuk makan 50 orang dengan banyak air itu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara terkasih? Pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Itulah sahabat sejati yang tidak pernah meninggalkan kita. Itulah sahabat sejati yang kami rasakan ketika hal itu terjadi. Tiba-tiba yang tidak saya kenal, Pak Tobi butuh beras enggak? Iya butuh Pak, saya ambil. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kami berlebih. Bahkan boleh saya katakan, beberapa paket-paket ini kami kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami bagi-bagi juga. Sampai istri saya bilang, beli ember yang besar-besar, tempat beras. Sampai berlebih, bahkan kita bagi-bagi kepada orang-orang lain. Inilah pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ketika kita hadirkan Yesus, ketika pandemi begini, bulan 3 tahun 2019, kami tidak boleh keluar lagi, kami di Jakarta tidak boleh keluar. Seolah kami ini terkurung. Apa yang saya lakukan? Saya dan istri, apa yang kita perbuat? Sudah, kita berdoa. Karena hanya ini jalan satu-satunya yang bisa kita lakukan. Kami berdoa pagi siang sore malam. Mengalir, kami hadirkan Tuhan mengalir rekan-rekan. Tidak ada satu pun yang terkena positif. Karena begitu banyak kami di dalam itu. Kami terus berdoa. Saya buat hanya mereka sekali 3 hari hanya uap daun serai sama minyak kayu putih saya masukkan, saya rebus uapnya itu dihirup mereka sekali 3 hari. Puji Tuhan sampai detik ini tidak ada satu pun yang terkena positif mulai dari awal. Walaupun saya mengalami 2 kali masuk rumah sakit, tapi bukan karena COVID. Pertama karena tensi tinggi sampai 280. Kedua, bulan 1 Januari kemarin, bulan Januari kemarin tanggal 3, saya kena serangan stroke ringan. Tapi Tuhan tolong, Tuhan bela. Saya boleh ada sampai saat ini, saya boleh berdiri. Satu saya berobat ke pusat otak nasional, dokternya katakan, Pak, ini mujizat yang terjadi sama Bapak. Karena 75% yang saya tangani dengan kondisi seperti Bapak, karena waktu itu memang saya ada saraf yang terganggu, makanya mata saya sebelah kiri agak terganggu. Itu saraf itu generatornya yang sedang terganggu, bukan trafo, generator. Tetapi sekarang sudah lewat, Bapak sudah lalui, berarti sudah.
jangan terulang lagi. Saya bilang, Tuhan terima kasih buat anugerah, sebab saya masih boleh melayani. Tiba-tiba saya ditugaskan, Pak Tommy pergi ke Batam ya. Oke, siap. Saya siap untuk melayani Tuhan, kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apapun. Yang penting saya percaya Tuhan pasti membela setiap orang yang datang dan mengandalkan Tuhan. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, mari, apa yang menjadi pergumulanmu pada saat ini? Hadirkan Yesus, sahabat sejati kita. Ketika dia hadir bersama-sama kita, tidak ada yang mustahil bagi dia. Yang penting, layani Tuhan dengan segenap hati. Jadikan engkau berkat bagi orang-orang di sekitarmu, supaya gereja ini pun dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Ketika engkau sudah diselamatkan, engkau harus peduli juga kepada teman-temanmu, kepada saudaramu, supaya mereka juga diselamatkan, supaya mereka boleh engkau bawa ke gereja. Mari, jadilah berkat. Jangan jadi batu sandungan dimanapun, tapi jadi berkatlah engkau dimanapun engkau berada. Sehingga saya percaya tempat ini akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Kalau engkau sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Berkat bukan hanya materi, dari kehidupanmu, dari keberadaan menjadi berkat. Jangan sampai kita hadir, orang lain pergi. Tapi ketika kita hadir, orang lain akan merasakan sukacita itu. Bawa damai itu kepada orang di sekitarmu. Ketika orang itu diberkati juga, mereka akan bertanya, di mana dia bergereja? Oh, di sana. Saya juga akan boleh ikut bersama-sama, sehingga tempat ini akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Bukan tugas pendeta, bukan tugas gembala untuk mendatangkan jiwa-jiwa di tempat ini. Bukan hanya mereka yang bertugas, tetapi tugas setiap orang percaya adalah membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Karena dia sudah diberkati dan sudah diselamatkan. Tuhan memberkati kita. Mari kita bagi berdiri. Kita angkat dulu satu pujian. Lewat mana? Kita angkat pujian Engkau ada bersama.
yang sedang kau rasakan saat ini. Angkat tanganmu, pertanda engkau menyerah kepada Tuhan. Angkat tanganmu, pertanda engkau mengandalkan Tuhan. Dan biarkan tangan Tuhan yang turun menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Ketika kau mengangkat tanganmu, percayalah Tuhan menjamahmu. Apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang menjadi persoalanmu? Apa yang menjadi kerinduanmu? Serahkan semuanya kepada Tuhan. Mengangkat tangan engkau bertanda menyerah total kepada Tuhan. Sehingga apapun yang tidak kau bayangkan sekalipun, Tuhan akan berikan kepadamu. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat dari setiap tangan-tangan yang terangkat, pertanda mereka, pertanda kami semua menyerah total hanya kepada tangan pengasihan-Mu. Nyawa-Mu saja Engkau berikan kepada kami. Apalagi setiap persoalan pergumulan yang sedang kami alami, kami percaya Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bela, Tuhan pasti lawan kami pribadi lepas pribadi. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan buka jalan. Terima kasih Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Hadirlah Engkau di tengah-tengah rumah tangga kami. Hadirlah Engkau di tengah-tengah usaha kami. Hadirlah Engkau di tengah-tengah pergumulan hidup kami. Kami percaya setiap badai apapun yang kami alami, Engkau yang membuka jalan bagi kami. Engkau sendiri yang bertindak. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini akan kami hidupi dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang lain. Berkati gereja-Mu di tempat ini juga ya Tuhan. Biar gereja-Mu ini jadi gereja yang berdampak. Bahkan hamba-Mu yang melayani tempat ini, siapapun mereka dalam tim penggembalaan, Tuhan urapi, Tuhan berkati. Biar mereka boleh menjadi berkat. Bahkan tempat ini tempat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dibawa ke tempat ini, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di tempat ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara menyampaikan firman-Mu, tetapi biarlah firman-Mu terus hidup dalam kehidupan kami, dan akan kami hidup di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya.